so much. Thank you so much. I'm Richard Kane. I'm the Regional Director of GS Investment. Orang dalam video dan foto tersebut diklaim sebagai Richard Kane, seorang Direktur Operasional Regional Asia Pasifik dari 68EA atau 68 Exchange Limited. Namun, sosoknya sudah pernah tampil dan bermain peran dalam beberapa platform penipuan investasi skema Ponzi. Pada tahun 2022-2023, ia dikenal sebagai Martin W. James, Presiden Direktur Asia Pasifik dari Jombingo, sebuah penipuan investasi skema Ponzi dengan modus e-commerce. Setelah gencar melakukan promosi di berbagai media massa mainstream, Jombingo akhirnya runtuh pada pertengahan tahun 2023 dan menyebabkan kerugian bagi ribuan investornya di Indonesia. Namun sebelum Jombingo runtuh dan dirinya kabur, Martin W. James pernah melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi dan membantah seluruh tuduhan penipuan yang ditujukan kepada Jombingo dan dirinya. Namun, setelah Ponzi Jombingo akhirnya runtuh, ia berhasil melarikan diri. Mundur ke tahun 2020, ia pernah tampil dan berperan sebagai Dr. David Evans, seorang CEO dari United Royal Holdings yang diklaim sebagai bagian dari Global Investment Bank and Capital Trust yang menjalankan penipuan investasi skema Ponzi dengan platform trading saham dan kripto bernama GIBX. Global Investment Bank and Capital Trust mengklaim sebagai perusahaan resmi yang berasal dari Swiss. Namun klaim ini dibantah oleh Swiss Financial Market Supervisory Authority yang merupakan otoritas dari pemerintahan Swiss. Dalam peringatan yang dipublikasikan pada 12 Agustus 2020, Global Investment Bank and Capital Trust ditetapkan sebagai entitas yang tidak terdaftar. Pada tahun 2021, GIBX pun berakhir runtuh. Setelah GIBX runtuh, salah satu situs webnya pun berubah menjadi situs judi online. Hal yang sama juga terjadi pada salah satu situs web PCX. Tidak diketahui peran Richard Kane alias Martin W. James alias David Evans dalam berbagai platform penipuan skema Ponzi tersebut. Apakah sebatas sebagai seorang aktor spokesperson bayaran, ataukah bagian dari jaringan penipuan itu sendiri? Namun jika dilihat dari sejauh mana perannya, tampaknya ia merupakan bagian dari jaringan penipuan itu sendiri. Kini, platform penipuan skema Ponzi 68EA terus berkembang luas ke seluruh penjuru tanah air. Bahkan, platform ini semakin gencar melakukan promosi yang tidak sebatas melalui media online, melainkan kegiatan-kegiatan publik secara terbuka dan promosi dalam ruang-ruang publik. Dan seperti berbagai kasus penipuan investasi skema Ponzi sebelumnya, otoritas Indonesia selalu telat dalam mengambil tindakan. Drama penipuan skema Ponzi pun selalu berakhir dengan cerita yang sama, banyak korban yang akhirnya berjatuhan.